teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Teman-teman apa kabarnya di rumah? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Teman-teman, kita mau mulai ibadah kita yuk hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Di saat kau berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, aku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku takjub akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat kau berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Mari kita sama-sama katakan, hidupku hanya untukmu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kamu angkat pujian. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian, tenang.
temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau angkat pujian lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, kami mau sungguh-sungguh tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat pujian. Bapa Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus isi hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kedamaian, memberikan semangat, memberikan ketenangan untuk setiap kami Bapa. Tuhan, kami membuka ibadah Tuhan Yesus hari ini dengan semangat yang baru, dengan puji-pujian yang baru untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom guys, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saya rindu setiap kita yang mengikuti ibadah pada hari ini dapat diberkati oleh firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai, saya mengajak kita teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami belajar firman Tuhan. Kau berbicara kepada kami dan Kau melawat kami, teman-temanku dimanapun mereka berada saat ini beribadah dan mendengar firman Tuhan, mereka diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul firman Tuhan hari ini yang diberikan kepada saya adalah Change. Teman-teman yang Tuhan kasihi, sadarkah kita bahwa perjalanan hidup kita ini dikelilingi dengan waktu. Setiap hari kita harus menghidupi waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang menariknya adalah di dalam perjanjian baru menjelaskan kata waktu itu dengan beberapa istilah. Yang pertama itu
digunakan kata kronos. Kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Setiap jam, setiap hari, setiap minggu, itu disebut dengan waktu. Bahkan dari kata kronos, maka kita mengenal kata kronologis. Nah, kata kronos di dalam Lukas pasal 4 ayat 5 itu menjelaskan waktu jangka pendek atau menjelaskan tentang waktu yang sekejap mata terjadi begitu saja, begitu cepat. Demikian firman Tuhan katakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini kronos, waktu yang begitu singkat, sekejap mata. Tapi teman-teman, kata kronos juga menjelaskan waktu jangka panjang atau puluhan tahun yang akan berjalan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 18 katakan, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. 40 tahun lamanya, ini bukan waktu yang singkat. Bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun karena kedegilan hati mereka. 40 tahun, waktu yang sangat panjang. Ini digunakan kata kronos. Dan manusia dipercayakan Tuhan hidup 70 tahun. Lebih daripada itu 80 tahun adalah bonusnya penderitaan. Ini kronos. Ini waktu kronologis. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ini kata kronos. Nah yang kedua, kata waktu digunakan kata aion. Ya, mungkin kita mengenal mol aion, begitu ya. Nah, aion itu dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas, atau kita mengenalnya eternal life. Ya. Nah, aion ini juga dipakai tentang waktu yang mulai dari hari penciptaan sampai berakhirnya. Bahkan kata aion ini juga mendatangkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam Matius 12 ayat 32, kata aion itu menjelaskan waktu tanpa batas. Matius 12 ayat 32 katakan begini teman-teman. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, artinya kata aion ini menjelaskan waktu yang tanpa batas. Namun yang kedua, kata aion ini menjelaskan tentang dunia yang akan datang. Efesus pasal 1 ayat 21 katakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. So artinya kata aion bukan hanya menunjukkan waktu tanpa batas ini, tapi juga menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah teman-teman, kita tidak hanya hidup di masa kronos, waktu yang berjalan dari jam ke jam. Kita juga bukan bicara waktu yang bicara aion, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Waktu tanpa batas. Namun yang ketiga, kita juga sedang bicara tentang kairos. Perjanjian baru menerangkan kata waktu bukan hanya sebatas kata kronos, aion, tapi juga kata kairos yang ketiga. Kairos itu bicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, maka dia tidak akan kembali lagi. Galatia pasal 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, dari kata kairos ini kita menemukan arti, yaitu tentang sebuah kesempatan. Dalam mitologi Yunani, ada dewa yang namanya dewa Kairos atau dewa kesempatan. Ini digambarkan sebagai dewa yang paling sibuk sekali, ya, selalu begitu kencang larinya, kakinya pun memiliki sayap, badan dan kepalanya itu sangat licin dan sangat sulit untuk bisa dipegang, hingga tersisa sedikit di bagian kepalanya itu jambul, ya, jambul. Nah,
orang yang bisa menangkap jambulnya itu akan dianugerahi katanya kesenangan atau keinginannya itu dapat dikabulkan apa saja permintaannya. Tentunya kita bukan bicara dan mempercayai tentang mitologi Yunani ini. Namun kita mempercayai bahwa yang namanya kesempatan itu tidak akan datang 2 atau ketiga kali. Betapa pentingnya dalam masa muda kita ini teman-teman untuk kita menggunakan setiap kairos, kesempatan untuk kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Kita sehari ini masih diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah keluarga. Ini kesempatan kairos untuk kita menghormati orang tua kita. Kita diberikan kesempatan sampai hari ini bisa sekolah, bisa kuliah. Ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk kita menempuh studi, menambah pengetahuan kita. Tapi ingat, kairos juga bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tahukah teman-teman, kalau hari ini Tuhan masih izinkan engkau dan saya untuk hidup, itu artinya hidup untuk menghasilkan buah. Amin. Hidup untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hidup untuk meresponi dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah terbesar bagi mereka yang menggunakan kesempatan untuk meresponi keselamatan daripadanya. Betapa pentingnya karya salib Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk saya dan teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saya membaca sebuah kisah teman-teman, seorang yang bernama John Newton adalah anak dari seorang komandan kapal dagang yang berlayar ke Laut Tengah. Newton akhirnya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kapten kapal yang melayani perdagangan budak. Pada satu kali peristiwa ketika dia sedang berlayar, badai dahsyat itu menerjang kapal yang dikendarai oleh Newton. Hingga ia berusaha mencoba mengemudikan kapal tersebut melalui badai yang begitu dahsyat. Namun di tengah situasi tersebut, Newton justru memikirkan kembali makna kebenaran hidupnya di dalam Kristus. Roh Kudus menggugah hati Newton melalui badai ganas di tengah laut dan ia menyadari keadaan hidupnya. Titik tolak daripada seorang anak muda yang bernama Newton adalah ketika dia mengalami badai di tengah lautan yang ganas. Bukankah kita juga sedang menghadapi badai yang sama di seluruh dunia, yaitu badai COVID-19? Orang-orang muda dengar baik. COVID-19 ini ternyata juga seharusnya buat kita sebagai orang muda menjadi titik tolak kita untuk menggunakan kesempatan ini hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan juga hidup sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Banyak orang-orang yang sulit di sekitar kita. Banyak mereka yang tidak bisa makan, banyak mereka yang tidak bisa sekolah, banyak mereka juga yang kehilangan gairah hidupnya, ekonomi tidak menentu. Maukah kita menggunakan kesempatan ini di tengah badai yang ganas ini, COVID-19, seperti Newton, untuk berjumpa kembali kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita? Nah, pertobatan daripada John Newton, akhirnya dia menuliskan sebuah lagu. Dan lagu ini lagu sangat legend, ya, lagu gereja. Judulnya adalah Amazing Grace. Izinkan saya teman-teman untuk menyanyikannya sepenggal kalimatnya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lagu ini menceritakan betapa menakjubkan anugerahnya Tuhan yang diberikan, yang telah menyelamatkan seorang penjahat busuk seperti dirinya. Dulu aku terhilang, tetapi sekarang telah ditemukannya. Dulu aku buta secara rohani, tapi kini aku melihat keselamatan kekal yang daripada Dia. Wow, it's amazing.
Ini sebuah ungkapan dari seorang yang bernama John Newton menggunakan kesempatan kairos untuk dia hidup sungguh-sungguh meresponi karya salib Kristus. Maukah teman-teman orang-orang muda dimanapun kau berada saat ini mengikuti ibadah, bersama-sama ibadah? Mari responi kesempatan seperti hari ini untuk ibadah sungguh-sungguh. Responi dengan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26, di situ dikisahkan ada orang muda yang kaya. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dalam ayat 20 katakan begini, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah keturuti, apalagi yang masih kurang. Lihat, orang muda ini beranggapan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia dapati bahwa hidupnya perfect, sempurna. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata Yesus bilang apa? Jual hartamu, apa yang masih kau miliki. Wah, ternyata di tengah-tengah asumsi orang muda ini bahwa dia sudah sempurna, dia sudah melakukan semua hukum Musa, satu yang kurang, kata Tuhan Yesus, jual apa yang kau miliki. Hartanya itu menjadi berhala bagi dirinya. Apa yang menjadi berhala dalam diri kita masing-masing? Karena dalam bagian lain firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta bukan hanya bicara uang. Harta bisa bicara hobi kita. Harta bisa bicara studi kita. Harta bisa bicara apa? Mungkin ada yang sudah berpacaran. Harta juga bisa bicara apa? Mungkin sahabat kita. Lalu kita menomor 2-3 kan Tuhan daripada itu semuanya. Nah, orang muda ini kehilangan chance, kehilangan kesempatan untuk merubah dirinya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa, teman-teman kau mendengar firman Tuhan hari ini, teman-teman jangan buang kesempatan ini. Jangan buang anugerah Tuhan ini. Dengan begitu saja, lewat begitu saja ibadah. Tanpa ada remah. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mengubah hidup teman-teman. Gunakan kesempatan hari ini kau dengar firman Tuhan untuk engkau merubah karaktermu yang tidak baik menjadi baik. Apa yang menjadi berhala, apa yang menjadi kebanggaan pribadimu. Dan Tuhan menilai itu adalah kemurkaan di hadapan Tuhan. Tinggalkan itu. Dan ayat terakhir saya ingin bacakan buat teman-teman. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12b katakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu Ibrani 3 ayat 15 katakan, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Tuhan saya tidak akan berpanjang, tapi hari ini sangat jelas. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Yang pertama dalam Filipi pasal 2 ayat 12b katakan, gunakan setiap kesempatan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan yang kedua, Ibrani 3 ayat 15 katakan, gunakan setiap kesempatan untuk membuka hatimu, diubah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Amin. Firman Tuhan ini boleh memberkati teman-teman. Izinkan saya berdoa buat teman-teman dimanapun kau berada. Kau boleh angkat tanganmu, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa berkati teman-temanku dimanapun mereka berada. Ya, firman Tuhan ini boleh melawat hidup mereka. Mereka boleh sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan menjadi berkat dalam masa muda mereka. Di sekolah, di kampus, di keluarga, di tengah persahabatan, pergaulan, komunitas mereka. Dan mereka pun dapat memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa berkati semua para pengurus itu anak. Berkati gembala sidang, GBI Raja Wali Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.